وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Rasul mengatakan, ahabbul baqa'i ila Allah masajiduha. Sebaik-baik tempat hamparan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Masjid adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Sehingga seseorang tatkala ingin mencari ketenangan, hendaknya dia berangkat ke masjid. Seorang ketika ingin mencari kenyamanan hidup, hendaknya berangkat ke masjid. Karena di masjid, di dalamnya disebut zikrullah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang sedikit ada masalah dengan istrinya Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanpa sengaja sedang berkunjung ke rumah mereka, beliau mendapati Ali tidak di rumah. Lalu Fatimah menceritakan bahwa antara dia dengan suaminya sedang ada masalah, sehingga Ali keluar dari rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung pergi ke masjid. Nabi tahu bahwasanya Ali mesti berangkat ke masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masjid, benar beliau dapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Sehingga Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya pasir. Karena Ali bin Abi Thalib tidur di Masjid Nabawi itu dulu ya pasir. Jadi kalau tidur di masjid, ya pasti badannya berlumuran pasir. Sehingga Nabi mengatakan, bangun wahai bapak pasir, karena badannya pasir semua. Jadi pelajaran bagi kita, Ali bin Abi Thalib mengajarkan, kalau ingin mencari ketenangan, solusi dari masalah ke masjid dulu. Di sana Anda bisa wudu, kemudian salat, bermunajat kepada Rabbnya, meminta ketenangan, dibimbing dari masalah untuk mendapatkan solusi. Sebagian orang tidak, ketika sedang ada masalah lari kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Ya, lari kepada hal-hal yang diharamkan Allah, lari kepada khamar. Kalau sudah khamar, tambahannya adalah wanita untuk memuas syahwatnya. Lari kepada hal-hal yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Narkoba, ya, dengannya seorang berdalih untuk menenangkan diri. Walaupun sesungguhnya seorang tidak akan mendapatkan ketenangan diri dengan narkoba, habis kadar narkoba yang ada pada tubuhnya, masalah masih ada, hilang juga. Karena dia bukan mendatangi zat yang bisa menyelesaikan masalah, justru menentangnya. Malam hari ini kita dipertemukan Allah di tempat
yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, adab-adab kepribadian seorang mukmin. Salah satu kitab yang luar biasa, karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita sekarang masuk bab 30. Terakhir kita bab 29. Sekarang kita masuk bab yang ke-30. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari membawakan babun birrul aqrabi fal aqrabi. Bab berbuat baik kepada yang terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya, kemudian yang terdekat berikutnya. Bab ini mengajarkan kita tentang skala prioritas dalam kita memberikan kebaikan. Setiap kita punya potensi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dengan berbagai ragam bentuk. Apakah itu dengan harta kita, apakah itu dengan pendapat dan pikiran kita, apakah dengan fisik kita, tenaga kita, ataukah dengan jabatan yang kita punya. Semua kita punya potensi sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetapi tidak setiap kita memiliki ilmu tentang skala prioritas kepada siapa dan berapa persentase kita memberikan kebaikan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Imam Al-Bukhari membawakan bab berbakti kepada yang terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya, kemudian yang terdekat berikutnya. Dari sisi apa? Dari sisi nasab. Yang terdekat di sini maksudnya dari sisi nasabnya. Dari skala prioritas dalam seorang memberikan kebaikan. Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis dalam bab ini. Kita sebutkan hadisnya atau tiga hadis. Hadis yang pertama, haddatsana Haywah bin Shuraih, haddatsana Baqiyah عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كذبا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Bahwasanya beliau ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian. Ini wasiat Allah. Yang namanya wasiat perkara yang penting. Kalau wasiat dari manusia ke manusia yang lain saja itu perkara yang penting, ya, amanah yang penting, apalagi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wasiat Allah? Allah berwasiat atas kalian hendaknya berbuat baik. Yang pertama kepada ibu-ibu kalian. Yang prioritas pertama adalah ibu. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu kalian. Masih disebutkan ibu lagi. Ya, Nabi mengulang kalimat tersebut litakid, untuk menguatkan bahwa ibu prioritas pertama. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup menyebutkan sekali, diulang agar kita betul-betul memahami bahwa ibu adalah paling utama untuk kita berbakti dengannya. Kemudian setelah itu Allah
kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ada manusia pada umumnya dia akan lahir dari seorang ibu dan bapak, sehingga dia pun harus berbakti kepada bapaknya. Thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian hendaknya dia atau Allah berwasiat kepada kalian hendaknya terus berbakti kepada yang terdekat setelah mereka, setelah bapak dan ibu, yang terdekat berikutnya, yang terdekat berikutnya. Hadis ini menguatkan lagi apa yang sudah dibahas pada pertemuan awal dari kitab ini tentang haknya seorang ibu. Ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Man ahabbun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak aku berbuat baik untuk pertama kalinya, yang paling aku prioritaskan? Nabi menjawab, ummuka, ibu. Orang ini bertanya lagi, siapa lagi? Nabi masih jawab, ummuka, ibu. Orang tersebut berkata, siapa lagi? Apa jawaban Nabi? Ummuka, ibu. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat ibu. Ibu, ibu, ibu. Menjadi prioritas bagi seorang mukmin. Hendaknya dia beradab dengan ibunya dengan adab yang terbaik, mendahulukannya sebelum manusia yang lain. Ya, mendahulukan mereka sebelum yang lain. Kalau dia memberikan hadiah kepada temannya, dia seharusnya sudah memberikannya kepada ibunya. Kalau dia bisa memberikan hadiah kepada istrinya, dia harus bisa memberikan dulu kepada ibunya. Kalau dia atau kalau kita bisa berkata-kata dengan kata yang sopan, baik, bijak dengan orang lain, kita pun harus lebih baik daripada itu kepada ibu kita. Karena beliau adalah orang yang pertama berhak dia diberikan kebaikan dari kita. Sumbangan kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah, baru abuka, baru ayahmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat al-aqrab wal-aqrab, yang terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya, yang terdekat berikutnya. Kadzalika yantakilul birru ila aqrabi syakhsin kal birri bil abna. Demikian pula makna dari kalimat ini adalah engkau berbuat baik kepada kerabat yang terdekat seperti kepada anakmu. Anak kerabat dekat sekali. Kemudian dengan ikhwan, kemudian berbuat baik kepada saudara kandungmu. Kemudian a'man, kemudian kepada paman-pamanmu. Wal birri bil akhwal, ya, kemudian dengan bibi-bibimu, dzukuran wa inatha. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Al-Khajraj ibn Utsman Abu Al-Khattab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman ibn Affan. Jadi Abu Ayyub namanya Sulaiman, beliau adalah pembantunya Utsman bin Affan. Dia berkata, Ja'ana Abu Hurairah asyiyatul Khamis, Lailatul Jum'ah. Sahabat Abu Hurairah mendatangi tempat kami di malam Kamis atau di hari Kamis malam Jumat. Ya, kata beliau ini, sahabat Abu Hurairah mendatangi tempat kami di hari Kamis malam Jumat. Faqala, Abu Hurairah berkata, uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min 'indina. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, uharriju artinya berdosa. Ya, dikatakan berdosa kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim setelah mereka berada di sisi kami. Kata Abu Hurairah, berdosa orang yang memutus tali silaturahim lamma qama min indina, ketika mereka yang bangkit dari tempat ini. Kalau ada orang yang bangkit dari tempat ini
kemudian masih ada dosa memutus tali silaturahim, maka tuharrij itu salah satu maknanya adalah amalan yang tidak diterima. Tidak diterima amalan seorang yang kalau dia bangun dari tempat ini masih menyimpan dendam dengan kerabat, masih menyimpan dendam dengan saudara. Berdosa dan kalau seorang bangun dari tempat ini masih suka memutus hubungan silaturahim, apalagi dengan orang tuanya, apalagi dengan ibunya, dengan anaknya. Ketika Abu Hurairah berkata seperti itu, falam yakun ahadun hatta qala thalatha, tidak ada yang berdiri sampai Abu Hurairah mengulangi kalimat tersebut 3 kali. Ulang sama Abu Hurairah 3 kali. Fa'ata fata ammatan lahu qad saramaha mundu sanadain. Tiba-tiba seorang pergi, lalu ia menjumpai bibinya. Seorang pergi masih muda menjumpai bibinya. Qad saramaha mundu sanadain, di mana hubungan dia dengan bibinya sudah putus selama 2 tahun. Insyaallah ya. Hubungan dia dengan bibinya sudah putus selama 2 tahun. Artinya dia dengan bibinya ini sudah akur 2 tahun. Jadi orang ini masih muda, duduk di majelisnya Abu, jadi bukan duduk di majelis Abu Hurairah. Dia punya majelis di kampungnya. Abu Hurairah datang ke kampung tersebut. Kalau bahasa sekarang tabligh akbar. Dan itu. Ya, ada majelis ilmu di sebuah tempat, mendatangkan sahabat Abu dan Abu Hurairah memateri, ya, tabligh akbar, kajian. Dalam materi kajian yang disampaikan Abu Hurairah, di antara kalimat yang beliau sampaikan, tidak ada orang di tempat ini sampai nanti bulan di mana dia masih punya dendam dengan keluarga, dengan kerabat, tidak akur, putus hubungan silaturahim. Ya, ingat hari itu disebutkan Kamis malam Jumat. Ya, kajian Abu Hurairah itu Kamis malam Jumat. Maka kata Abu Hurairah, Allah tidak akan menerima amalannya, dia dihitung sebagai hamba yang berdosa. Diam semua itu sampai Abu Hurairah mengulang 3 kali untuk kalimat yang ketiga kali setelah itu pergilah seorang pemuda menemui siapa? Bibinya. Dia punya bibi, ditemuinya. Ya. Fatafara 'alaiha, maka pemuda tersebut pun berkunjung ke rumah bibinya, masuk ke rumah bibinya. Ketika sudah bertemu dengan bibinya, qalat lahu, bibinya berkata kepada pemuda tersebut, ya pada akhi, baca abik, ya, wahai saudara atau anak saudara, maksudnya wahai ponakan, wahai keponakanmu, ngapain di sini? Insyaallah, kalau mereka tidak akur, dia dengan bibinya ada masalah, sehingga dia berkata, ngapain di sini? Ya wajar nggak pada itu? Wajar ya. Sudah 2 tahun terjadi permusuhan, tiba-tiba muncul, pantas nggak pada cerita? Ya pantas. Ngapain di sini? Biasanya mau ke sini. Ya Allah. Ngapain kamu ke sini? Apa yang membuatmu datang ke tempat ini, ke rumahku? Pemuda ini berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqul uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min 'indina. Tadi atau yang menyebabkan aku datang ke sini, barusan aku hadir di majlisnya Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, tidaklah ada seorang di tempat ini sampai bangkit dia masih ada hubungan yang tidak baik dengan kerabatnya, kecuali amalannya ditolak dan dia tergolong hamba yang berdosa. Rupanya ucapan Abu Hurairah langsung menancap di hati pemuda tersebut, yang membuat dia tergerak untuk datang ke rumah bibinya. Masya Allah. Ya begitulah kalam manusia. Ya, makanya secara bahasa kalam itu juga disebut dengan sihir.
Ucapan itu terkadang apa? Membuat orang terpukau, seperti orang yang terkena sihir. Bukan berarti Abu Hurairah di sini saya bilang penyihir, bukan. Artinya ucapannya tajam, penuh dengan keikhlasan sehingga menancap ke hati yang mendengarkannya, langsung berdampak dan dipraktekkan. Masya Allah. Bukan mendengarkannya sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, baru sekarang mulai praktek. Begitu selesai majlis, bahkan belum selesai, dia bangun, dia pergi ke rumah bibinya. Subhanallah. Pelajaran untuk kita apa ini? Inilah mentalnya para sahabat. Ya, di antara mentalnya para sahabat, imtithal awamirillah. Benar-benar mereka adalah orang-orang yang langsung mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tanpa banyak protes, tanpa banyak tanya ini dan itu, tanpa banyak mengeluh. Ini adalah tindakannya para sahabat. Perintah datang, kerjakan. Larangan datang, tinggalkan. Masih ingat tak kisah tentang ketika Allah melarang atau mengharamkan khamar? Begitu ayat pengharaman khamar turun, tidak ada yang nyimpen dikit, tidak ada. Ya, para sahabat dulu nyetok minuman keras sebelum khamar diharamkan. Anas bin Malik itu cerita di rumahnya itu bertong-tong minuman keras. Insya Allah, para sahabat nyetok pakai tong untuk minuman keras. Begitu ayat khamar turun, semuanya dibuang, ditumpahkan. Gak ada tuh yang menyimpan segelas misalnya. Ya, satu botol gak ada. Semua ditumpahkan. Kata Anas bin Malik, di saat itulah kota Madinah banjir dengan khamar. Langsung, tidak ada yang kemudian ya kucing-kucingan, nyimpan segala macam. Tidak. Benar-benar mentalnya para sahabat itu apa? Semua taat, mendengar dan taat perintah Allah dan Rasul. Kembali kepada pemuda tadi, ucapan Abu Hurairah ternyata membekas pada dirinya, sehingga dia ingat, ya Allah, ternyata aku adalah orang yang sedang bermusuhan dengan bibi kandungku. Langsung dia berangkat ke rumah bibinya. Subhanallah. Jadi jangan-jangan nanti setelah Isya langsung ada yang berangkat ke tempat kerabat. Ya, insyaallah ya. Setelah Isya ingat, langsung berangkat ke tempat kerabat. Barangkali masalah belum selesai. Sebagaimana pemuda tadi, tidak pakai nunggu, datang dia ke tempat bibinya. 2 tahun gak akur. 2 tahun gak akur ini biasanya semakin buruk hubungan. Gak akur sebulan saja buruk, apalagi gak akur sampai 2 tahun. Tentu keburukannya makin besar. Tapi ya, dia kalahkan egonya demi mengejar ridhonya Allah. Walaupun sudah 2 tahun gak akur, datang ke tempat bibinya. Dia mengatakan, yang menyebabkan aku datang ke tempat ini, tempat bibiku, tempat engkau, adalah ucapannya sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalat, bibinya berkata, irji ilaihi fasalhu lima qala daka. Kembali ke Abu Hurairah, suruh kembali lagi ke majelis ilmunya Abu Hurairah. Jadi kasusnya Abu Hurairah lagi tabligh akbar, dia langsung datang ke tempat bibinya, belum selesai kajian. Ya, kata bibinya, balik lagi ke tempat Abu Hurairah, tanyakan kenapa dia mengucapkan kalimat seperti ini. Tanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah mengucapkan kalimat ini. Begitu dia sampai di majelisnya Abu Hurairah, kemudian menanyakan hal tersebut, qala, Abu Hurairah menjawab, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang menyebabkan aku mengucapkan kalimat tadi adalah apa yang pernah aku dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ini? Inna a'mal bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyyata kulli khamis
Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba, amalan anak Adam akan diperlihatkan kepada Allah. Tu'rad artinya dilaporkan. Amalan-amalan kita ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, setiap hari Kamis malam Jumat. Insyaallah. Fala yaqbalu 'amala qati rahimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan menerima, tidak mau ditunjukkan amalan seorang hamba di mana hamba tersebut ternyata memutus hubungan silaturahim, dikecualikan oleh Allah. Ya, setiap Kamis malam Jumat amalan hamba ditunjukkan kepada Allah. Ya, dan kita tidak perlu pusing bagaimana cara Allah melihat amalan seorang hamba ketika ditunjukkan. Jangan pandang Allah dengan kacamata makhluk sempit nanti. Kalau Allah menerima atau melihat laporan amalan dari hamba-hambanya, hamba-hambanya banyak sekali. Kapan istirahatnya Allah ini? Apa nggak capek? Waduh, jangan pikirkan Allah sebagaimana pikiran kepada hamba. Nggak boleh. Allah mampu. Ya, apapun yang Allah inginkan Allah mampu. Walaupun ya akal kita tidak sampai untuk mencernanya. Yang jelas amalan hamba setiap Kamis malam Jumat diperlihatkan kepada Allah. Kita imani saja dan Allah pasti mampu dengan kesempurnaan Allah. Ya perlu pusing kita mikirin Allah. Yang perlu itu kita pusing memikirkan amalan kita. Cukup atau tidak? Ada atau tidak? Bagus atau tidak? Diterima atau tidak? Adapun Allah Taala tanpa kita sudah sempurna. Apa yang kita mengurusi dan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Tetapkan saja. Ini bagian dari akidah kaum muslimin. Yang jelas Allah tidak menerima ditunjukkan amalan seorang hamba di hari tersebut apabila masih ada apa? Qati'ur rahimin, pemutusan silaturahim kepada hamba tersebut. Kalau dia masih memutuskan hubungan silaturahim kepada saudaranya, apakah dengan orang tuanya, apakah dengan kakek neneknya, anaknya, cucunya, saudaranya, paman dan bibinya, ini ring-ring satu ini. Dan juga jabat nasab yang setelah mereka. Kalau ada, maka Allah tidak menerimanya. Inilah yang memotivasi pemuda tersebut untuk mendatangi bibinya. Ini berjemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bayan fadli lailatul Jum'ah. Penjelasan tentang keutamaan malam Jumat. Keutamaan malam Jumat. Sebagian orang, apalagi yang awam, tahunya malam Jumat, wah yang aneh-aneh. Masya Allah. Itu terus ada dikirim. Jangan lupa ya, malam Jumat nih. Ya jangan lupa kalau malam Jumat amalan kita diangkat ke langit. Gitu. Ya kan? Kalau kawan itu bilang, jangan lupa ya ini malam Jumat dong. Jangan begadang malam-malam kita cepat balik. Balik untuk ibadah karena malam ini amalan kita diangkat. Begitu. Kalau malam Jumat yang aneh-aneh terus. Ya. Penampakan. Ya penampakan di rumah, penampakan di luar rumah. Masya Allah. Ini penjelasan tentang keutamaan malam Jumat. Di mana malam Jumat disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah waktu di mana amalan seorang hamba ditampakkan kepada Allah. Dan seorang hamba hendaknya ketika mendapati waktu tersebut, ia jadikan dirinya dalam keadaan yang terbaik. Ya. Ia jadikan diri dalam keadaan yang terbaik. Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa hari Kamis itu puasa sunnah? Kata Rasulullah SAW, aku ingin menghadap
aku ingin menjadikan amalanku ketika dihadapkan kepada Rabbku, aku sedang dalam keadaan kondisi yang baik, berpuasa. Seorang hamba hendaknya berusaha demikian, menjadikan kondisi dirinya baik, bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalannya sedang diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang lain, bayanu anna al-mar'a yanbaghi lahu ihtisabu 'amali wa tafakkuru nafsihi fi tilka al-'ashiyyah liyalqa lailatal jum'ati 'ala ahsani wajhin. Hendaknya seorang hamba seyogianya mengihtisab amalannya. Ihtisab itu artinya menghitung. Seorang hamba hendaknya menghitung amalannya. Wabil khusus di hari tersebut, Kamis malam Jumat, apakah layak hari-hari yang telah berlalu kepada diri saya dengan amalan-amalan yang ada cukup atau tidak? Kalau tidak, ihtisab, muhasabah. Sehingga dengan kita muhasabah memotivasi lagi untuk menambah amal. Ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, az-zajar syadid liqati'ir rahim. Larangan yang keras sekali dari hadis tersebut bagi orang yang masih memutuskan hubungan silaturahim. Tidak berbuat baik kepada kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Nah, sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Belum bisa ya? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Imran ibn Abi Layla, qala haddatsana Ayyub ibn Jabir Al-Hanafi an Adam bin Ali bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ini asal dari Ibnu Umar, ya. Kata Ibnu Umar, "Ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah Ta'ala fiha." Kata Ibnu Umar, tidaklah seorang menginfakkan, memberikan hartanya untuk menunaikan hak dirinya dan keluarganya. Tidaklah seorang hamba, seorang laki-laki mengeluarkan hartanya untuk memberikan hak dirinya dan hak keluarganya. Yahtasibuha illa ajarahu Allah Ta'ala fiha, di mana dia mengharapkan pahala dari Allah semata, ikhlas karena Allah dan mengharapkan balasannya, maka niscaya Allah akan membalas amalan hamba tersebut. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wabda biman ta'awul." Mulailah, dimulai memberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dulu. Ini ring satu ini. Mulailah pemberian itu kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab, istrinya, anak-anaknya, orang tua yang mungkin tinggal bersamanya, yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya. Keluarkan dulu untuk mereka. Ini prioritas pertama. Jangan memprioritaskan yang lain sementara ring pertama terbengkalai. Yang tidak mencerminkan adab Islam. Mendahulukan orang yang jauh, tidak ada hubungan rahim jauh. Kalaupun ada ya jauh banget. Karena setiap anak Adam kan pasti bersaudara ya. Entah saudara berapa ya kan nanti jauh. Dia muliakan terus yang jauh-jauh, sementara yang pertama orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya terbengkalai. Salah. Termasuk kekeliruan. Jangan kemudian orang berdalil, ya kan semuanya sudah ditakdirkan rezekinya oleh Allah. Memang benar. Semua makhluk yang bergerak, semua makhluk yang bergerak, berakal atau tidak berakal, semuanya sudah berada di bawah jaminan Allah rezekinya. Wa ma
min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang bernyawa, berakal atau tidak, kecuali rezekinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Tapi apakah ada penafsiran dari Nabi dan para sahabat yang kemudian menjadikan ayat ini untuk melalaikan nafkah kepada keluarga? Tidak ada. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang yang membiarkan, ya, orang yang berada di bawah tanggung jawabnya terbengkalai tanpa tanggung jawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman, ya, ayyudhi'a bayyamut." Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Anak istrinya dibiarkan begitu saja. Ketika ditanyakan, kasihan anak istri itu, gimana makannya nanti? Allah yang memberi makan. Loh, dia tahu jawab. Itu tahu jawab daripada semua. Jika cuma ya, istri, anak ada simpanan uang banyak, cukup untuk mereka makan dan segala macam, oke, silakan. Kalaupun mereka ridho tidak diberikan nafkah, tidak apa-apa. Walaupun itu ada hak mereka di dalamnya, jika ia minta maka diberikan. Ini kalau jelas-jelas menyanyiakan, salah. Apalagi ini ring satu, sementara untuk sohnya jauh-jauhan. Nah, ini kekeliruan. Sementara bab ini Imam Bukhari menyebutkan anjuran untuk berbuat baik, al-aqrab fal-aqrab fal-aqrab. Yang pertama yang terdekat dulu, ring satu, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, sesuai dengan apa? Keadaan ukuran nasab. Maka seorang mukmin itu harus menentukan adab dengan skala prioritas yang benar, ya, yang apa? Yang benar. Tidak menyanyiakan yang jelas-jelas berada di bawah tanggung jawabnya untuk memuliakan yang lain. Ya, ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kana fadla fal aqrab al-aqrab. Apabila, ya, kalau yang pertama itu sudah cukup, kemudian ada sisa, maka silahkan kalian memberikan kepada yang dekat berikutnya. Wa in kana fadlan fadlan. Apabila ada kelebihan lagi, silahkan bagi lagi. Begitu. Jadi pola dalam kita mengeluarkan harta kan begitu. Untuk yang berada di bawah tanggung jawab kita dulu. Kalau ada lebih, untuk yang lain. Kalau ada lebih, untuk yang lain. Begitu. Jangan cuma beralasan, wah, kalau saudara saya ini nggak mau saya satu, kenapa nggak mau ikut ngaji? Bukan alasan. Ya, kalau yang ini nggak mau satu, kenapa? Beda pemahaman, ya, tapi masih muslim. Apalagi ada hubungan rahim. Seorang yang mendahulukannya, walau di sisi yang lain mungkin ada sedikit perbedaan dalam pemahaman, sudut pandang, organisasi, ya. Seorang dengan mengedepankan dalil yang ada, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama pahala sedekahnya itu sendiri, yang kedua pahala silaturahim. Tidakkah kita ingin mendapatkan dua keutamaan besar ini? Iya. Dengan cara bagaimana? Punya skala prioritas dalam mengeluarkan harta dan juga memberikan bantuan. Demikian saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus terhadap yang menyampaikan. Saya akhiri kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.